尝一尝这黑色邪物的。你怎么说的跟预言一样？对外还要让族群想办法救我。好，放心，我跟高等至宝进城。你这以为我族这别拿你们谈，不容有失。瞧惨了！我超过原始宇宙的任意。Setelah pertarungan sengit melawan Five Chaos Master, Lo Fang masihlah berada dalam Deep Abyss, sebuah wilayah misterius yang dikenal sebagai salah satu tempat paling berbahaya di Universe Ocean. Di tempat itu, ruang dan waktu seolah kehilangan kestabilannya. Arus energi yang mengamuk serta gaya gravitasi yang luar biasa kuat mampu menyeret siapapun ke kedalaman tanpa dasar. Bahkan para ahli alam semesta pun memilih menghindari tempat itu, karena peluang untuk selamat sangatlah kecil. Di tengah kondisi yang penuh bahaya, Lo Fang tetaplah memaksakan diri untuk tenang. Ia tahu bahwa kepanikan hanya akan memperburuk keadaannya. Dengan perlindungan Star Tower, ia terus mengikuti arus sambil mengamati setiap perubahan di sekitarnya, berharap menemukan kesempatan untuk keluar dari situasi tersebut. Saat itulah pandangannya tertuju pada sebuah benda kecil yang ikut hanyut di alam pusaran ruang. Benda itu adalah sebuah liontin hitam yang tampak sederhana. Sekilas tidak ada yang istimewa, tetapi ada satu hal yang langsung menarik perhatian Lo Fang. Di saat bebatuan, senjata bahkan harta karun bisa hancur akibat tekanan Deep Abyss, liontin hitam itu tetap utuh tanpa sedikit pun mengalami kerusakan. Pemandangan itu membuat Lo Fang semakin penasaran. Ia yakin benda itu bukan artefak biasa. Jika mampu bertahan di lingkungan seberbahaya itu, berarti liontin tersebut pasti menyimpan rahasia besar atau bahkan merupakan harta karun dengan nilai yang luar biasa. Meskipun begitu, mengambil liontin ini bukanlah tugas yang mudah. Gaya hisap di sekitarnya begitu kuat sehingga setiap gerakan kecil dapat membuatnya kehilangan kendali. Lo Fang tidak ingin gegabah. Ia memilih mengamati arah aliran ruang terlebih dahulu, sambil menunggu momen yang paling tepat untuk bertindak. Beberapa waktu kemudian, kekuatan pusaran mulai sedikit melemah. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Lo Fang. Ia segera mengaktifkan Golden Kingdom untuk menekan pengaruh arus ruang di sekitarnya. Sementara Star Tower teruslah melindunginya dari tekanan mengerikan yang memenuhi Deep Abyss. Dengan penuh kehati-hatian, Lo Fang perlahan mendekati liontin hitam itu. Meski hanya berlangsung beberapa saat, proses ini terasa sangat menegangkan. Sedikit saja melakukan kesalahan, ia bisa kembali terseret ke bagian Deep Abyss yang lebih dalam dan jauh lebih berbahaya. Berkat perhitungan yang matang, usahanya akhirnya berhasil. Liontin hitam itu berhasil ditarik masuk ke dalam Star Tower. Setelah memastikan benda itu aman, Lo Fang mengamatinya dengan seksama. Walaupun belum mengetahui asal-usul maupun kegunaannya, ia dapat merasakan bahwa liontin itu memancarkan aura misterius yang berbeda dari harta karun biasa. Instingnya mengatakan bahwa benda itu akan menjadi petunjuk menuju rahasia yang jauh lebih besar. Sementara Lo Fang masih berjuang di dalam Deep Abyss, kabar mengenai pertarungannya melawan Five Chaos Master telah menyebar ke seluruh Universe Ocean. Banyak para master merasa terkejut sekaligus kagum. Mereka tidaklah menyangka Lo Fang sanggup menghadapi lawan sekuat Five Chaos Master, bahkan memasuki Deep Abyss, wilayah yang selama ini dianggap sebagai tempat kematian bagi hampir semua master. Nama Lo Fang kembali menjadi perbincangan di berbagai kekuatan besar. Banyak pihak mulai menyadari bahwa kekuatannya telah berkembang jauh melampaui generasi sebelumnya. Tidak sedikit pun pula yang mulai menganggapnya sebagai ancaman besar di masa depan. Sementara yang lain melihatnya sebagai calon ahli puncak yang suatu hari nanti mampu mengubah keseimbangan kekuatan di Universe Ocean. Kabar mengenai pertarungan hidup dan mati antara Lo Fang dan Five Chaos Master akhirnya menyebar ke seluruh Universe Ocean. Hampir semua kekuatan besar mengetahui bahwa keduanya telah terjatuh ke dalam Nita Abyss, salah satu wilayah paling berbahaya di universe bawah. Berita itu langsung menggemparkan dunia kultivasi. Banyak yang mengira Lo Fang benar-benar telah meninggoy bersama lawannya. Sementara sebagian lainnya mulai membicarakan harta karun yang kemungkinan tertinggal di dalam jurang itu. Bagi para master semesta, kematian Lo Fang justru memunculkan godaan besar. Mereka percaya Extreme Mutant Golden Armor dan berbagai harta berharganya kini berada di dasar Nanti Abyss. Meski mereka tahu tempat itu sangat berbahaya, beberapa Universe Supreme Master mulai mempertimbangkan untuk memasuki jurang demi memperoleh harta-harta tersebut.
Namun tidak sedikit pula yang sadar bahwa risiko kehilangan nyawa jauh lebih besar daripada peluang mendapatkan keuntungan. Di wilayah manusia, Lo Feng sebenarnya masihlah hidup. Dan tubuh remote ocean miliknya, ia menemui gurunya, yakni Zhou Sangke. Sang guru sudah mendengar semua yang terjadi dan ingin memastikan sendiri kebenaran berita itu. Lo Feng kemudian menceritakan seluruh kejadiannya, mulai dari pengejaran yang dilakukan oleh Five Chaos Master hingga keputusannya menyeret musuh itu ke Ninety Abyss. Menurutnya tindakan tersebut memang sangat berbahaya, tetapi itu adalah satu-satunya cara agar musuh-musuhnya menyadari bahwa dirinya bukanlah lawan yang mudah ditindas. Zhou Sangke memberikan pujian. Menurutnya, Lo Feng telah mengambil keputusan yang tepat. Selama memiliki Silver Wing yang sangat berharga, ia akan selalu menjadi incaran berbagai kekuatan besar. Dan menunjukkan bahwa dirinya berani mempertaruhkan nyawa demi mengalahkan musuh, banyak lawannya akan berpikir dua kali sebelum mencoba merebut hartanya. Namun sang guru juga mengingatkan agar Lo Feng itu tidak terus-menerus mengambil resiko seperti itu. Ia menyarankan muridnya untuk bersembunyi sementara waktu, memperdalam pemahaman terhadap Beast God Path, dan meningkatkan kekuatannya sebelum kembali bereaksi. Di sisi lain, Primal Chaos City Leader juga diam-diam memperhatikan keadaan Lo Feng. Meski tidak datang menemuinya secara langsung, ia sebenarnya sangatlah mengkhawatirkan muridnya. Ia tahu Lo Feng memiliki tubuh cadangan sehingga kematian tubuh utamanya bukanlah masalah besar. Namun ia juga memahami bahwa jalan yang ditempuh Lo Feng kini semakin berbahaya. Dan hanya Lo Feng sendirilah yang bisa menentukan langkah berikutnya. Sementara itu di dalam Ninty Abyss, selama 6 hari penuh ia melewati berbagai wilayah berbahaya. Mulai dari area yang gelap gulita, daerah yang dipenuhi serangan mematikan, hingga tempat dengan suhu yang sangat panas. Semua itu semakin membuktikan bahwa Ninty Abyss memang merupakan kawasan yang hampir mustahil dijelajahi. Lo Feng terus bersabar sambil menunggu perubahan pada kekuatan hisap di sekitarnya. Ia menyadari bahwa liontin tersebut memiliki bahan yang hampir sama dengan token lain yang pernah dia temukan. Dari pengamatannya, Lo Feng menyimpulkan bahwa liontin hitam itu merupakan sebuah kunci untuk memasuki ruang rahasia yang menyimpan berbagai harta peninggalan para ahli dari era alam semesta terdahulu. Tanpa membuang waktu, Lo Feng segera menghapus jejak pemilik lama yang masih tersisa pada liontin itu. Karena telah lama diterpa tekanan mengerikan di Ninty Abyss, jejak jiwa Five Chaos Master sudah sangat lemah. Setelah beberapa kali mencoba, Lo Feng akhirnya berhasil menjadikan liontin itu sebagai miliknya. Kini dia pun memiliki akses ke salah satu ruang rahasia yang mungkin menyimpan harta karun luar biasa. Meski memperoleh harta baru, Lo Feng tidaklah terburu-buru meninggalkan Ninty Abyss. Ia justru memutuskan untuk menjelajahi wilayah berbahaya itu lebih jauh. Dengan perlindungan Star Tower dan bantuan Golden Kingdom, ia perlahan menyusuri setiap sudut yang bisa dia amati. Namun perjalanan itu tidaklah mudah. Hampir seluruh area dipenuhi bahaya mematikan, mulai dari arus ruang yang tak stabil hingga wilayah yang mampu menghancurkan harta karun biasa dalam waktu singkat. Lo Feng semakin menyadari mengapa begitu sedikit ahli yang berhasil bertahan hidup di tempat tersebut. Di sisi lain, berita tentang jatuhnya Lo Feng ke Ninty Abyss telah memancing perhatian banyak kekuatan besar. Dua Universe Supreme Master dari Divine Clan bahkan berangkat menuju Universe Boat. Mereka beranggapan bahwa Lo Feng kemungkinan telah meninggoy, sehingga Silver Wing dan berbagai harta karun miliknya pasti masih berada di dasar Ninty Abyss. Mereka bertekad merebut harta itu sekaligus menunjukkan kekuatan Divine Clan kepada seluruh Universe Ocean. Kabar itu juga sampai ke telinga Hook X Creator. Sebagai pelindung ras manusia, ia segera meninggalkan Tilted Fake Sector dan bergerak menuju Universe Boat. Hook X menyadari bahwa Divine Clan pasti akan memanfaatkan situasi itu. Karena itulah dia memutuskan untuk turun tangan sendiri demi melindungi kepentingan ras manusia dan memastikan tidak ada yang mengambil keuntungan dari keadaan Lo Feng. Sementara itu Lo Feng tetaplah fokus menjelajahi Ninty Abyss. Setelah berhari-hari tidak menemukan apa-apa selain bahaya, akhirnya dia pun melihat sebuah benda hitam mengambang di kejauhan. Rasa penasarannya membuat dia segera mengendalikan Star Tower untuk mendekat. Saat benda itu berhasil ditarik menggunakan Golden Kingdom, Lo Feng tidaklah bisa menyembunyikan kegembiraannya. Benda tersebut ternyata adalah salah satu sisik Extrematon Golden Armor yang pernah terlepas saat pertarungannya dengan Five Chaos Master. Penemuan itu membuat Lo Feng semakin bersemangat. Karena jika satu sisik berhasil ditemukannya, besar kemungkinan bagian lain dari harta itu juga masih berada di sekitaran Ninty Abyss.
Alhasil, Lo Feng terus menjelajahi Ninty Abyss tanpa mengenal lelah. Ia yakin masih banyak bagian armor yang tersebar di wilayah berbahaya itu. Dengan bantuan Golden Kingdom dan pelindungan Star Tower, ia menyisiri setiap sudut Deep Abyss, berharap dapat melengkapi armor legendaris tersebut. Usahanya akhirnya membuahkan hasil. Semakin banyak pecahan berhasil dia kumpulkan. Semakin kuat pula hubungan di antara setiap bagian armor. Hingga suatu saat puluhan ribu pecahan mulai bergetar dan berkumpul dengan sendirinya. Di depan mata Lo Feng, pecahan-pecahan itu menyatu membentuk sebuah pelindung lengan yang memancarkan aura mengerikan. Begitu pelindung lengan itu menempel di tubuhnya, Lo Feng langsung menerima aliran informasi dari perisai ilahi pemusnah. Ia akhirnya mengetahui bahwa armor itu memang merupakan salah satu harta karun terkuat di Universe Ocean. Meski baru mendapatkan sebagian kecilnya, kekuatan yang dimilikinya sudah sangat luar biasa. Hal itu membuat Lo Feng semakin bertekad untuk menemukan sisa bagian armor yang masih hilang. Sejak memperoleh bagian pertama yang utuh, pencarian Lo Feng menjadi jauh lebih mudah. Armor tersebut seolah mampu merasakan keberadaan pecahan lainnya. Berbekal petunjuk itu, Lo Feng terus bergerak dari satu tempat ke tempat lain dan berhasil menemukan semakin banyak sisik dari perisai ilahi pemusnah yang tersebar di sekitaran Ninty Abyss. Di saat yang sama, jauh di luar Ninty Abyss, Five Chaos Master tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak beres. Pada pecahan perisai ilahi pemusnah menghilang satu persatu. Awalnya dia mengira pecahan-pecahan itu hancur akibat ganasnya lingkungan Deep Abyss. Namun setelah diamati lebih teliti, dia menyadari bahwa setiap pecahan sebenarnya sedang diambil dan diakui oleh pemilik baru. Artinya ada seseorang yang sedang mengumpulkan harta miliknya. Menyadari hal itu, Five Chaos Master segera melaporkan kejadian tersebut kepada First True Master dari Divine Island. Mereka langsung menyimpulkan bahwa pasti ada ahli kuat yang telah memasuki Ninty Abyss lebih dahulu. Jika dibiarkan, seluruh perisai ilahi pemusnah bisa saja jatuh ke tangan orang lain. Tanpa membuang waktu, Divine Island segera mengirim beberapa Universe Supreme Master menuju Universe bawah. Mereka bertekad untuk memasuki Ninty Abyss secepat mungkin, untuk merebut kembali perisai ilahi pemusnah sebelum semuanya terlambat. Namun perjalanan menuju tempat itu tidaklah mudah. Mereka harus menembus berbagai wilayah berbahaya, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapainya. Sementara para ahli puncak bergegas menuju Ninty Abyss, Lo Feng sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya kini menjadi sasaran mereka. Ia tetap fokus mengumpulkan setiap pecahan armor yang berhasil ditemukan. Jumlah pecahan yang dimilikinya teruslah bertambah, dan perisai ilahi pemusnah mulai memperlihatkan bentuk aslinya. Di dalam ruang kendali Star Tower, Lo Feng akhirnya berhasil mengumpulkan sebagian besar pecahan dari perisai ilahi pemusnah yang tersebar di Ninty Abyss. Armor hitam itu melayang perlahan di depannya, memancarkan cahaya gelap yang menekan. Yang paling mencolok adalah cakar kanan berwarna emas yang terlihat jauh lebih istimewa dibandingkan bagian lain. Saat armor itu mulai menyatu, gelombang informasi kuno langsung membanjiri pikiran Lo Feng. Meski tidak mengenali tulisan kuno yang muncul dalam kesadarannya, Lo Feng dapat memahami maknanya. Ia akhirnya mengetahui nama asli harta itu, yakni Crazy Demon Extremist Goldie Armor, sebuah harta puncak yang nilainya hanya berada sedikit di bawah Seon Arcana. Armor itu terdiri dari hampir 90 juta sisik dan memiliki kemampuan pertahanan yang sangat mengerikan. Serangan jiwa dapat dilemahkan hingga 1/100 kekuatannya, sedangkan serangan fisik bahkan bisa ditekan hingga 100.000. Kekuatan pertahanan jauh melampaui Force Armor yang selama ini terkenal sebagai armor terbaik milik Lo Feng. Semakin lama mempelajari armor itu, Lo Feng semakin terkejut. Extremist Gold Armor bukan hanya untuk pelindung biasa. Sisik-sisiknya dapat berubah bentuk sesuka pemiliknya, bahkan bisa membentuk wujud Beast God untuk menyerang dan bertahan sekaligus. Selain itu, cakar emas di tangan kanan menyimpan pola ukiran misterius yang dapat digunakan untuk menciptakan teknik tempur yang sangat kuat. Lo Feng langsung menyadari bahwa harta itu sangat cocok dengan jalur kultivasinya, yang menggabungkan kekuatan Beast God dan pertarungan jarak dekat. Namun kegembiraan Lo Feng tidaklah berlangsung lama. Saat ia masih meneliti armor itu, situasi di luar Ninty Abyss berubah drastis. Para ahli puncak dari Divine Island akhirnya tiba di Universe bawah. Mereka telah mengetahui bahwa pecahan Extremist Gold Armor milik Five Chaos Master sedang diambil satu persatu. Karena itulah beberapa Universe Supreme Master segera bergerak menuju Ninty Abyss untuk bisa merebut kembali armor itu sebelum jatuh sepenuhnya ke tangan orang lain.
Kedatangan mereka membuat suasana di Universe Board menjadi tegang. Banyak ahli mulai berpikir bahwa orang yang sedang mengumpulkan armor itu pasti masih hidup di dalam Ninty Abyss. Sebagian menduga itu adalah Five Chaos Master, sementara yang lain mulai mencurigai bahwa Lo Feng belumlah mati. Seperti rumor yang beredar, kabar itu menyebar cepat dan menarik perhatian sebagian kekuatan besar di Universe Ocean. Di sisi lain, Lo Feng sama sekali belum mengetahui bahwa para Universe Supreme Master sudah semakin dekat. Ia tetap berada di kedalaman South Tower sambil memeriksa setiap bagian armor yang telah berhasil dia satukan. Ketika mengenakan bagian yang sudah lengkap, ia bisa merasakan peningkatan kekuatan pertahanan yang luar biasa. Bahkan tekanan mengerikan dari Ninty Abyss terasa jauh lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak jatuh ke jurang itu, Lo Feng merasa memiliki pelindung yang benar-benar dapat diandalkan. Meskipun begitu, armor tersebut masih belumlah sempurna. Masih ada banyak sisik yang tersebar di berbagai bagian Ninty Abyss. Lo Feng memahami bahwa setiap pecahan yang berhasil ditemukan akan membuat armor itu semakin mendekati bentuk aslinya. Karena itulah dia memutuskan untuk terus mencari, meskipun tempat itu dipenuhi bahaya mematikan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.